Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Mayori dengan NIM 21016070 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai tata cara dalam bertelepon guna memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Dr. Anda Ermawati Arif, MPD. Materi yang pertama yaitu pengertian dari bertelepon. Bertelepon merupakan kegiatan berkomunikasi jarak jauh. Melalui telepon, kita dapat berbicara dengan seseorang tanpa harus bertemu langsung dengan orang tersebut. Saat ini kegiatan bertelepon sering dilakukan masyarakat, terutama setelah berkembangnya teknologi telepon seluler. Setiap orang dapat berkomunikasi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Bertelepon adalah kegiatan berbicara atau berkomunikasi dengan menggunakan pesawat telepon. Agar mampu menggunakan pesawat telepon dengan baik, kita harus memahami dan menguasai cara-cara menggunakan pesawat telepon dengan baik. Pesawat telepon yang kita kenal saat ini lebih banyak telepon seluler atau ponsel yang bisa dibawa kemana-mana. Selain itu, ada juga yang masih menggunakan telepon kabel. Telepon kabel tidak bisa dibawa keluar ruangan karena tersambung dengan kabel yang panjangnya terbatas. Selanjutnya yaitu tata cara bertelepon yang baik dan benar. Yang pertama, saat menelepon orang lain. Menelepon orang lain, caranya yaitu menekan nomor yang akan dihubungi. Jika menggunakan ponsel, kita tinggal masuk ke menu alamat telepon yang memilih nama atau nomor telepon yang akan dihubungi. Mengucapkan salam pada saat memulai pembicaraan. Memusatkan perhatian dan pendengaran. Menyebutkan identitas diri pada saat bertelepon dengan orang yang belum dikenal. Menyampaikan maksud menelepon orang dengan sopan. Jika ada pesan yang ingin disampaikan, catatlah terlebih dahulu agar tidak lupa. Oleh karena itu, kita harus selalu siap dengan catatan, mengucapkan terima kasih apabila pembicaraan telah selesai, kemudian menutup sambungan teleponnya. Yang kedua, menerima panggilan telepon. Pada saat telepon berbunyi, sebaiknya menerima panggilan telepon tersebut sesegera mungkin. Jangan biarkan penelepon menunggu lama. Jangan mengangkat telepon atau menekan tombol menerima panggilan dengan kasar. Hal itu menunjukkan ketidaksenangan dan ketidaksopanan terhadap orang yang akan ada di sekitarmu. Mengucapkan salam saat telepon sudah tersambung. Sampaikan salam dengan suara jelas dan tidak terburu-buru. Jika telepon itu ditunjukkan kepada pihak perusahaan atau lembaga, kamu harus menyebutkan nama lembaga atau perusahaan tersebut. Tanyakan dengan sopan siapa lawan bicaramu, tanpa terkesan menginterogasi. Selanjutnya yaitu etika atau hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi menggunakan telepon. Yang pertama yaitu suara yang merdu, jelas, terkesan ramah, hangat, dan bersahabat. Tidak jarang orang menjadi lebih betah dan senang berkomunikasi dengan kita. Dengan adanya pendengar saja, orang keluar sering menyimpulkan pribadi penerima telepon. Penampilan menarik tidak akan tampak dalam hubungan telepon. Akan tetapi, kepribadian seseorang jelas tercermin melalui bagaimana mereka menyampaikan sesuatu yang harus dikatakan. Selanjutnya, hal yang penting dan harus kita perhatikan dan dilaksanakan sehubungan dengan etika bertelepon. Yang pertama, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Menggunakan bahasa yang formal, baik, dan sopan. Tidak berbicara dengan orang lain selagi menelepon.
Tidak berbicara sambil makan sesuatu atau mengunyah permen. Berbicara tidak terlalu banyak basa-basi. Tidak berbicara dengan nada kasar, apalagi membentak. Nada dan intonasi bicara tidak terkesan malas atau tidak ramah. Mencatat pesan atau pembicaraan. Sampaikanlah pesan kepada orang yang dituju si penelepon. Selanjutnya, bahasa saat bertelepon. Bahasa yang digunakan saat bertelepon adalah bahasa yang efektif. Bahasa efektif dapat dikenali dari pemakaian bahasa yang sederhana atau wajar, ringkas, jelas, sopan, santun, dan menarik. Langkah dan teknik dalam menelepon. Yang pertama, perhatikan jam menelepon. Saat menelepon seseorang, itu sama halnya dengan sedang bertamu ke rumah orang tersebut. Kita harus mengetahui kapan saat yang tepat untuk menelepon. Yang kedua, ucapkan salam. Selayaknya orang bertamu, mengucapkan salam terlebih dahulu seperti meminta izin pada mereka untuk menggunakan waktunya sebentar. Yang ketiga, sebutkan identitas diri. Jika pertama kali menelepon, nomor yang dituju tersebut sebaiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, orang yang dituju mengetahui dengan baik dan tidak kebingungan siapa yang menelepon. Dan alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang keempat, beritahu maksud dan tujuan kita menelepon. Penerima telepon pasti ingin tahu, ada hal apa sih kita menelponnya? Nah, untuk itu kita sampaikan kepadanya tujuan dan maksud kita menelepon. Yang kelima, jika kita ingin menutup telepon tersebut, hendaknya menutup dengan salam. Jika kita mengawali telepon dengan salam, maka hendaknya menutup telepon pun dengan salam agar terkesan ramah dan sopan. Yang keenam, letakkan gagang telepon dengan pelan. Setelah salam penutup, letakkan gagang telepon dengan pelan. Jangan terlalu keras dalam meletakkan gagang telepon. Selanjutnya, langkah dan teknik menerima telepon. Yang pertama, segeralah angkat jika telepon berdering. Yang kedua, ucapkan salam begitu Anda mengangkat telepon. Yang ketiga, bila penelepon menanyakan orang lain, tanyakan nama dan identitas orang yang dicari. Yang keempat, bila orang yang dituju tidak ada di tempat, maka beritahukan dengan sopan dan tawarkan pada penelepon untuk meninggalkan pesan. Yang kelima, setelah menyelesaikan pembicaraan dengan penelepon, sebaiknya mengucapkan salam dan jangan meletakkan gagang telepon mendahului penelepon. Tunggu sampai gagang telepon diletakkan atau telepon ditutup selama 2 atau 3 detik oleh penelepon. Materi yang terakhir yaitu praktik bertelepon. Dapat kita lihat dari contoh percakapan antara dua orang berikut ini, yaitu antara Aska dan Husna. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.